Di video ini kita akan menyelesaikan satu modul yaitu dasar eksploitasi. Kita telah sampai ke room terakhir dari modul ini yaitu Blue. Baik, saya sudah ada di roomnya, jadi kita akan menghack ke mesin Windows dan akan memanfaatkan beberapa miskonfigurasi pada target mesin kita. Nah, di sini sudah ada video walkthrough-nya sendiri dari TryHackMe, kalian bisa ikuti, itu sudah bagus. Tapi kalau kalian mau lanjut dengan walkthrough dari saya, silahkan lanjutkan video ini. Kita ke tugas pertama, langsung aja start mesinnya dan juga start attack box kalian yang ada di atas sini. Jangan lupa dibuka di tab baru aja ya nanti si attack mesinnya. Nah, ini kita buka view in full screen dan ini di exit split view biar lebih jelas. Baik, kita lanjut di tugas pertama. Kita akan mempelajari lebih dalam penggunaan dan pemanfaatan modul Metasploit yang sering kita gunakannya, yaitu Eternal Blue, seperti yang bisa kalian lihat. Oke, kita coba scan mesinnya katanya, dan sepertinya kita diminta untuk menggunakan Nmap ya. Kita coba scan si target mesinnya, yaitu ini. Sorry, ada di bawah ya. Nah, ini kita copy IP address-nya dan kita scan dengan attack mesin kita. Tapi belum jalan ya, kita tunggu sampai responding. Baik, attack mesinnya ini sudah berjalan ya. Kita tinggal enter aja untuk keluar dan kita buka lagi si terminalnya. Oke, kita perbesar aja. Yang kita zoom in, kita diminta untuk scan menggunakan Nmap. Kita pakai SV ya untuk melihat layanan dan versinya yang berjalan di target mesinnya. Kita akan paste di sini, paste, dan Nmap-nya akan mulai untuk men-scan si target mesinnya kita. Nah, sekarang hasilnya sudah muncul ya. Ini adalah hasil dari scan kita menggunakan Nmap. Oke, kita sudah menjalankan scan-nya. Kita klik complete. Berapa banyak port yang terbuka dengan port number di bawah 1000? Oke, kita coba hitung yang di bawah 1000. 1, 2, 3. 3 ya, hanya ada 3. Kita submit. Oke, lagi loading. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira mesin ini itu rentan terhadap apa? Ini seperti ini ya, si format jawabannya katanya. Nah, kalian bisa lihat di sini mungkin service apa yang rentan. Memang mungkin perlu dicari tahu juga ya kalian tentang si layanan-layanan ini yang mana yang rentan. Aturan pertama, coba lihat yang paling beda aja dulu. Jadi kalian bisa sisihkan mungkin yang ini MSR PC ya semuanya. Jadi tinggal ada 3 pilihan, ada NetBIOS, Microsoft DS, dan TCP Wrap. Kalau NetBIOS kan biasa ya, itu kan NetBIOS. Kita coba apakah ada hintnya. Nah, ini ada hintnya ya, ada revealed by shadow brokers. Oke, jadi kalian bisa cari-cari aja yang mana ini antara ini mungkin dan si ini ya yang rentannya. Kalian bisa cari kalau misalkan TCP wrap itu apa nih? Kalau TCP wrappers mah itu untuk akses control list system ya, untuk subnetting dan sebagainya. Coba lihat yang ini Microsoft DS. Coba kita cari aja Microsoft DS. Nah, yang berkaitan dengan SMB itu ini ya, yang Microsoft DS. Nih, yang Microsoft DS. Sebenarnya di sini di clue-nya katanya ada masalah dengan SMB V1-nya. Oke, untuk tahu ini rentan terhadap apanya, kita coba buka dulu exploit database. Nah, di sini kalian bisa ke bagian sini search EDB atau exploit database. Title-nya saya bikin Windows dan portnya 445 ya. Kita coba lihat. Ini di mesin Windows dan portnya 445. Kita search. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah beberapa exploit yang bisa digunakan terhadap Windows ya di port ini 445. Paling atas adalah Eternal Blue ya, yang seperti kita selalu gunakan untuk SMB Remote Code Execution atau RSC. Ini sama ya, si kodenya MS17010. Nah, mungkin ini kita bisa copy. Ini adalah exploitnya ya, jadi rentan terhadap exploit ini maksudnya gitu. Kita submit dan berhasil. Oke, di tugas kedua kita diminta untuk memulai Metasploit. Oke, kita hapus saja dulu. Kita mulai dengan MSF console seperti biasa dan tunggu sampai Metasploitnya berjalan. Oke, si ininya udah berjalan ya, Metasploitnya sudah berjalan. Kita klik complete, cari kode eksploitasi yang akan dijalankan terhadap mesin tersebut. Apa full path-nya ya terhadap kodenya. Oke, jadi akan menggunakan modul mana ya si kodenya. Kita kan tadi tahu bahwa si mesin ini rentan terhadap si MS17 tadi ya, 010 atau Eternal Group. Jadi kita bisa search saja MS17. Ini adalah modul-modulnya, kalian bisa lihat. Ini adalah satu kesatuan juga ya. Tapi yang umumnya digunakan adalah yang ini ya, untuk SMB Remote Windows. Kita gunakan yang ini, exploit Windows SMB MS17 Eternal Blue. Kita copy dan paste di sini, itu untuk kodenya ya.
Nah, sesuai, submit, tunjukkan option dan setting value yang dibutuhkan. Apa nama value-nya? Oke, kita coba show option. Kira-kira apa nih yang perlu di-setting di sini? Kita use dulu ya, use 0. Oke, kita ada di modulnya, kita show options. Kita lihat di sini, host, port sudah. Kita lihat apa yang required nih. Di sini kan ada yang required, yes and no. Dan di sini ada satu nih yang dibutuhkan, yaitu rhost. Rhost-nya perlu kita tentukan. Nah, berarti yang perlu tentukan adalah rhost. Kita copy dulu. Oke, kita paste bahwa yang perlu tentukan adalah rhost. Dan kita setting ya rhost-nya dengan ini, IP address target mesin kita. Kita set rhost seperti biasa. Kalian sudah hafal, paste IP address-nya. Dan kita coba show options. Kita lihat apakah sudah di setting. Sudah ya? Oke, sudah selesai. Rhost-nya sudah di setting. Nah, biasanya tidak apa-apa untuk langsung menjalankan si kodenya ya. Tapi di sini kita akan diminta untuk mengganti payloadnya. Jadi ini Windows x64 shell reverse TCP. Oke, kalau misalkan di sini kita lihat si payloadnya adalah ini ya, Meterpreter. Jadi nantinya akan langsung menjalankan shell Meterpreter di target mesin. Tapi kita akan setting payload yang akan menjalankan shell biasa ya di target mesinnya. Kalau misalkan kalian pengen mengganti payload atau melihat daftar payload yang bisa kalian gunakan, kalian bisa gunakan opsi show payloads yang sudah kita pelajari di room-room sebelumnya. Oke, kita kembali show options. Payloadnya apakah sudah diganti? Sudah ya. Kita ganti ke shell reverse TCP. Oke, setelah itu run the exploit. Oke, kita coba run. Kita tunggu apakah berhasil atau tidak. Oke, kalau misalkan seperti ini, kita lihat commercial sessionnya terus dibuka ya. Kalian bisa Ctrl C aja. Ini akan terus membuka sesi. Jadi kalian Ctrl C aja untuk menginterrupt ya si perintahnya. Kita Ctrl C. Oke, ini agak menggila ya si shell-nya. Kita lihat terus membuka session, tidak mau dihentikan. Ctrl Z. Oke, ini sudah dihentikan ya dengan Ctrl Z. Kita lihat sessions-nya kayaknya bakalan banyak nih. Coba lihat sessions. Oh, sessions main not found. Oh, kita kembali ke MSF console ya. Jadi saya langsung matikan MSF console-nya. Kita coba jalankan lagi MSF console. Ya, memang tidak semuanya akan berjalan lancar ya, teman-teman. Jadi kita harus beradaptasi. Kadang juga ketika kita run exploit-nya, kadang tidak berhasil, kadang muncul juga seperti ini. Oke, sudah berjalan Metasploit-nya. Kita coba lihat sessions-nya lagi. Saya sih curiga akan terbuka banyak ya, soalnya tadi membuka no active session. Oke, kalau begitu kita akan gunakan modul tadi ya. Kita mulai dari awal aja, tidak apa-apa. Set MS17, kita use 0 aja langsung. Oke, kita set rhost-nya seperti biasa dengan IP address dari target mesin kita. Copy, paste di sini. Oke. Selanjutnya kita set payload-nya. Kita akan jalankan shell biasa ya di si target mesinnya. Kita copy, lalu paste, set payload. Kita show options dulu. Kita lihat, oke, rhost-nya sudah di setting dan payload-nya juga sudah diganti ya ke shell lagi. Kita coba bersihkan dulu, lalu run ya. Semoga saja sekarang tidak seperti tadi. Oke, kita lihat apakah bisa connect ke mesinnya. Oke, berjalan ya, berhasil. Kita sudah masuk ke si Windows System 32. Kita coba get aja UID. Kita lihat, kita login. Oh ya, untuk di shell biasa itu dengan whoami ya, whoami nih, anti authority. Jadi emang kita sudah masuk ke akun yang otoritasnya tinggi ya di shell ini. Oke, kita sudah berhasil masuk, kita berhasil mengexploit. Kita udah confirm. Oke, tadi sesinya sudah saya background ya dengan Ctrl Z seperti biasa dan klik yes saja. Misalkan saya di sini klik sessions. Nah, sudah ada koneksi ya, satu tipenya adalah shell. Berbeda seperti biasanya kita langsung ke interpreter ya. Oke, kita sudah run correctly. Kita sudah background si shellnya dengan Ctrl Z. Oke, kita sudah punya koneksinya ya. Di tugas ketiga kita akan escalate atau meningkatkan ya privilege kita katanya. Kita akan belajar bagaimana mengupgrade shell tadi di Metasploit. Oke, kita akan research katanya bagaimana shell ke Meterpreter di Metasploit. Yang kita akan menggunakan post modul ya. Seperti kalian tahu, kalau modul juga ada postnya untuk yang post exploit. Nah, jadi kita akan menggunakan si modul mana nih gitu ya, si pathnya. Ya, coba lihat di hint, kita perlu Google ini katanya, shell to Meterpreter. Oke, kita Google shell to Meterpreter. Oke, ini intinya adalah untuk mengupgrade ya open session ke Meterpreter menggunakan session command, atau kita bisa menjalankan shell to Meterpreter module manually gitu. Kita bisa langsung cari aja ya modulnya di sini. Kita bisa search shell to Meterpreter. Nah, ini kalian bisa lihat di sini deskripsinya, shell to Meterpreter upgrade. Kita bisa gunakan 0. Oke.
Ini kita diminta untuk langsung eskalasi apa? Oh, ini diminta ininya dulu ya, si alamat modulnya. Itu adalah ini. Sorry, hostnya diambil ya kayaknya. Kita coba aja. Kita copy dan apakah enggak? Kita coba lihat. Sepertinya tidak ya. Coba kita search lagi. Hanya ini kan, shell to interpreter. Host multi shell to interpreter. Apanya yang salah? Kita copy. Kita copy. Lalu paste di sini. Lah, tadi salahnya apa ya? Oke, sudah benar. Tadi ada tanda kurungnya ya. Di sini saya kopinya malah dari sini. Meskipun di sini kan tidak ada tanda kurungnya. Oke, human error. Oke, ini sudah tahu modulnya. Pilih modulnya. Oke, sudah kita use ya. Sudah use modulnya. Lalu show option. Apa option yang harus kita rubah? Oke, kita show options biasa. Nah, kita lihat apa yang required. Itu adalah ini ya, yang masih kosong. Yes, itu adalah session. Kita harus tentukan sessionnya. Paste, submit. Kita harus set ya opsinya, dan kita lihat dulu si session yang ada tadi, si ID-nya ya, kalian harus lihat. Oke, kurang huruf S, kita cuma ada satu kan tadi, jadi kita bisa set session 1. Oke, kita enter dan kita show option lagi ya, show options, dan sessionnya sekarang sudah ditentukan oleh kita. Oke, kita sudah set, kita harus run katanya. Oke, kita harus run, semoga saja berjalan lancar, kita tunggu. Oke, katanya sih sudah. Kita coba lihat sessions, masih ada satu kok. Kita coba. Oh, apa nih? Stopping exploit multi-handler. Wah, active sessionnya udah. Kita coba run. Kita tunggu sebentar ya. Oh, ini saya interrupt ya si eksploitasinya dengan Ctrl C tadi. Kita lihat masih ada satu. Astaga, coba lihat show optionsnya apakah sudah benar. Ini ya, teman tidak akan berjalan lancar. Oke, tadi di mesin-mesinnya tidak berhasil ya untuk merun si modulnya. Jadi saya restart ya, attack mesinnya maupun target mesinnya. Jadi kita pakai mesin yang berbeda sekarang, IP berbeda juga. Dari sini saya ulangi ya langkah-langkahnya untuk men-set si modulnya untuk shell to interpreternya, dan ketika di run ini kita berhasil menjalankan interpreter ya session 2 gitu, tapi terus berjalan si exploitnya, jadi saya hentikan ya dengan Ctrl C. Coba lihat sessionsnya apakah benar-benar terbuka. Nah, kita lihat sudah ada sesi kedua ya di Metapreter gitu dengan anti authority add John PC seperti itu. Jadi kita berhasil membuat sesi baru ya. Kalian juga kalau misalkan mengalami error-error seperti itu, coba run dulu beberapa kali ya si exploitnya. Kalau misalkan masih gagal, coba restart aja nih. Ini juga baru saya restart nih, expire-nya jadi nambah lagi karena tadi saya restart lagi ya si target mesinnya maupun attack mesinnya ya dari awal lagi tadi. Oke, kita sudah complete. Select that session for use. Oke, kita akan gunakan sessionsnya. Kalian bisa gunakan sessions 2 atau session -i 2 ya. Saya mau coba dulu dengan sessions 2. Nah, sekarang saya masuk ke interpreternya langsung ya. Oke, saya sudah masuk ke interpreternya, gunakan sesinya. Verifikasi bahwa kamu adalah anti authority system, dan bisa gunakan who am I katanya ya di shell ini, dan perintah shell lagi. Oke, kita sebenarnya bisa get UID aja. Nah, di sini juga bisa ya, nggak usah pindah dulu ke shell. Oke, kita sudah konfirmasi bahwa kita masih anti authority. Oke, kita diminta menampilkan proses-proses yang sedang berjalan, dan kita diminta untuk melihat proses yang berjalan di anti authority system dan tulis si proses ID-nya atau PID-nya. Kita ingat-ingat aja ya. Kita coba bersihkan dulu dan PS. Kita lihat proses yang sedang berjalan, dan di anti authority system ya banyak ya. Oh, yang mana? Apakah ada spesifik foldernya atau apanya gitu? Enggak, hanya anti authority system dan berarti PID-nya. Dan selanjutnya apa ya? Migrate to this process dengan menggunakan migrate process ID. Oke, kita coba pilih aja mungkin Pak SV host. SVS di mana nih? Anti authority system ya. Kita coba ini aja ya, 2920. Coba kita migrate ke 2920. Oke, sip, kita sudah berhasil migrating ya dari 2512 ke 2920. Kalau kita misalkan get PID ya, kita konfirmasi bahwa kita sudah berpindah ya, migrate. Oke, dua-duanya sudah selesai, kita migrate. Nah, seperti yang saya bahas juga di room sebelumnya, kalau misalkan kalian pilih proses yang berjalan tidak oleh si
si anti authority itu privilege kalian bisa menurun ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga si ininya ketika kalian akan migrate, bukan hanya si service-nya. Oke, kita bersihkan aja. Kita lihat di tugas keempat, cracking. Oke, kita akan dump si hash-nya ya. Seperti biasa kita akan menjalankan hash dump dan kita akan cari tahu non-default user-nya. Oke, kita akan lakukan hash dump. Ini mesin Windows kan ya, betul, hash dump. Oke, bisa. Dan yang non-default-nya adalah John ya, karena yang administrator dan guest itu kebanyakan mesin ada. Yang non-default-nya adalah John. Selain itu juga ini hanya 3 huruf, jadi terlihat ya jawabannya yang mana. Copy password hash-nya dan crack ya. Kita pakai hashes.com aja ya, seperti biasa. Kita copy yang ini ya, yang kedua, ini hash yang kedua, ini yang anti hash-nya. Kita copy dan paste di sini, semoga bisa terdekripsi. Kita tulis captcha-nya D, aduh apa itu ya, S8WCN. Submit and search. Oke, ini adalah passwordnya ya, yang adalah kita crack Alvina22, apalah itu. Kita paste dan submit. Oke, kita tugas kelima, kita akan mencari flags katanya. Flag 1. Flag ini bisa ditemukan di sistem root. Berarti kita harus ke sistem rootnya ya. Kita coba print working directory, kita ada di mana? Oke, kita ada di folder system 32. Kita bisa cd slash aja untuk ke rootnya. Kita ls. Nah, di sini ada flag1.txt ya. Kalian bisa lihat ini ada flag1.txt. Kita bisa langsung cat aja flag, kita tab flag1.txt dan ini adalah hasilnya ya. Flag access the machine. Oke, kita copy, paste di sini dan submit. Oke, Windows benar-benar tidak menyukai lokasi flag ini dan bisa di delete. Bisa saja kalian harus terminate atau restart mesinnya dan rerun exploitnya untuk menemukan flag ini. Windows really doesn't like the location of this flag. Alah, kita coba lihat aja hintnya. I wish I wrote down where I kept my password. Luckily it's still stored. Oh, jadi password ya. Sepertinya lokasinya adalah di mana password disimpan. Kita juga tahu bahwa password di Windows itu disimpan di SAM ya. Kita coba lihat SAM itu lokasinya ada di mana. Nah, ada di sini ya. Dan SAM itu adalah file. Jadi kalian tidak bisa CD ke SAM, tapi kalian bisa CD ke folder yang ada SAM-nya. Kita coba CD. Kalau misalkan kita paste langsung, apakah akan bekerja? Kita lihat aja. Tidak bekerja. Oke, kita CD C.2 Windows. Apakah forward slash backslash? What? Access double. Oke, double backslash, whatever. Kita ke sistem tertentu ya. Oke, kenapa tidak berhasil? Kita tab, apakah harus huruf kecil? God damn. Coba ls. Oh, sorry. Gak bisa langsung di ls ya, kan kita lagi tulis alamat. Whatever, kita coba aja seperti ini. Config, enter, dan kita lihat print working directory-nya. Oke, kita sudah ada di sistem tertentu ya. Ribet sekali. TLS. Nah, di sini adalah ada folder SAM-nya nih, dan flag-nya ada di sini katanya, di mana dia menyimpan password, yaitu adalah flag.txt. Kita bisa langsung cat aja flag.txt, dan ini adalah si flag-nya, flag SAM database elevated bla bla bla. Kita copy dan paste di sini. Ini repot juga ya. Flag 3, this flag can be found in excellent location to loot. Lokasi yang bagus untuk mencuri. Apa? After all, administrator usually have pretty interesting things saved. Administrator to access this flag. Whatever ya. Daripada mencari lewat petunjuk, kita bisa langsung cari aja dengan search. Repot juga. Pastikan nama filenya flag. Pakai flag.txt. Oke, dan kita tunggu aja lah sampai ada hasilnya ya, daripada harus CD. Oke, ini sudah ada hasilnya ya. Lokasinya adalah ini, si user flag txt. Kita copy, dimintanya apa nih? Oh, isi flagnya kita cat, kita langsung pakai tanda kutip aja ya, biar bisa langsung bekerja. Oke, ini adalah si isinya. Admin documents can be valuable. Ya, terserah. Submit. Oke, dan berhasil. Oke, kalian berhasil menyelesaikan room dari Blue ya. Kita sudah mempelajari lebih lanjut tentang internal Blue dan menggunakan payload yang berbeda ya daripada yang selalu kita gunakan. Kita menggunakan shell. Untuk masuk ke shell biasa, nanti bisa ke escalate menggunakan Meterpreter ya, dengan menggunakan modul post exploitation, yaitu shell to Meterpreter. Kalau misalkan menurut kalian room ini bermanfaat dan kalian dibantu dengan room ini, tolong di subscribe ya, dan juga share ke teman-teman kalian yang juga mungkin lagi belajar tentang CTF atau mungkin IT dan cybersecurity juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.